Shalom kepada yang terhormat Ibu Dita sebagai dosen manajemen perubahan dan Ibu Mariana sebagai dosen inovasi jasa dan pemasaran. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Fendi dengan PM 2141306 di mana sebagai ketua kelompok dari kelompok 1 ini. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Jeffrey Arifendi, Nova Elisa, saya sendiri Jennifer Agatha, Suyanti, dan Richard. Hari ini kami akan mempresentasikan proposal ujian tengah semester mata kuliah inovasi jasa dan pemasaran serta manajemen perubahan. Latar belakang. Efek rumah kaca adalah sebuah proses yang alami di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Salah satu penyebab efek rumah kaca adalah industri peternakan. Salah satu solusi menghadapi dampak peternakan adalah dengan mengurangi konsumsi daging. Dengan ini, pemilik Cafe Abang ingin menyumbang kekuatan untuk menyelamatkan bumi dari dampak efek rumah kaca dengan membuka kafe vegetarian yang bernama Cafe Abang. Untuk menjalankan perusahaan Cafe Abang dalam jangka waktu yang lama dan panjang, tentunya Cafe Abang harus memahami kelebihan dan kekurangan dalam kafe yang dijalankan dengan baik. Maka dari sini munculnya konsep The Flower of Service yang dapat membantu Cafe Abang untuk memahami produk dengan baik supaya dapat menawarkan layanan kepada konsumen. John Kotter memperkenalkan 8 Step to Successful Change supaya perusahaan dapat meningkatkan kemampuan untuk berubah dan meningkatkan peluang keberhasilannya. 8 Step to Successful Change ini dapat membantu Cafe Abang untuk menghindari kegagalan dan dapat meningkatkan keberhasilan dalam menerapkan perubahan. Tidak lupa dengan komponen perusahaan yang dapat membantu perusahaan dalam memimpin dan mengelola sebuah perubahan. Alasan kami memilih Cafe Abang sebagai objek analisis UMKM adalah karena Cafe Abang memiliki tujuan, visi, dan misi yang bagus, yaitu mengurangi konsumsi daging dan membuka usaha kuliner yang diminati orang-orang tanpa merugikan lingkungan alam. Sederhananya, dengan tidak menggunakan styrofoam dan sedotan plastik, maka dapat mengurangi peningkatan sampah plastik dan dengan tidak mengkonsumsi daging dapat mengurangi resiko efek rumah kaca. Dengan melihat pentingnya kepedulian kita terhadap bumi, kami berinisiatif untuk membuat proposal yang berisi pengembangan Cafe Abang. Membuat masyarakat mengetahui mengenai pentingnya kepedulian terhadap bumi dan mengetahui bahwa masih ada orang yang berusaha untuk menjaga bumi ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa konsep The Flower of Service dalam Cafe Abang? Kemudian apa 8 Steps to Successful Change yang harus diperhatikan oleh Cafe Abang? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah yang pertama, merancang konsep The Flower of Service yang cocok dengan Cafe Abang. Kemudian merancang 8 Steps to Successful Change yang cocok dengan Cafe Abang. The Flower of Service. Dalam mengelola sebuah perusahaan yang akan kita jalankan, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan apa yang terdapat pada perusahaan. Dengan tujuan agar perusahaan yang kita jalankan dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang, bukan dengan menjalankan bisnis secara asal-asalan. Menjalankan sebuah perusahaan dengan asal-asalan dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari pemilik perusahaan, sehingga salah meletakkan titik fokus perusahaan. Christopher Lovelock dan John Chenoweth memperkenalkan konsep The Flower of Service sehingga dapat membantu pemilik perusahaan memiliki pemahaman dalam meletakkan titik fokus perusahaan sehingga dapat menawarkan produk atau jasa dalam sebuah perusahaan dengan baik dan benar. Konsep The Flower of Service memiliki dua komponen, yaitu produk inti atau facilitating elements dan layanan pelengkap atau enhancing elements. Konsep The Flower of Service memiliki dua komponen, yaitu facilitating elements dan enhancing elements. Nah, produk inti atau facilitating elements itu adalah manfaat utama untuk membantu perusahaan dalam menjawab masalah konsumen dan juga kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Dalam produk inti, facilitating elements ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, informasi. Dalam hal ini, konsumen selalu membutuhkan informasi untuk barang dan jasa kita. Maka dari sini, perusahaan harus selalu memiliki informasi yang tepat dan akurat. Yang kedua, pengambilan pesanan atau order taking. Setelah konsumen melakukan purchase, tentunya dari sini elemen-elemen kunci pelengkap itu mulai memainkan peranan yang penting. Pengambilan pesanan dapat terdiri dari pendaftaran, yaitu menjadi member, dan juga pesanan masuk untuk melakukan pesanan di tempat atau by via telepon.
atau juga reservasi. Yang ketiga, penagihan atau billing. Penagihan merupakan salah satu hal umum pada semua perusahaan produk atau jasa. Nah, penagihan ini harus dilakukan pada waktu yang tepat supaya dapat memungkinkan konsumen ini untuk melakukan pembayaran sesuai dengan penentuan waktu. Dalam melakukan penagihan, harus dilakukan hati-hati karena tagihan yang tidak akurat atau tidak sah dapat meningkatkan tingkat kekecewaan konsumen itu. Yang keempat, ada pembayaran atau payment. Dalam tahap penagihan selalu mewajibkan tiap konsumen untuk melakukan pembayaran. Lalu ada layanan pelengkap atau adjacent elements, berperan sebagai memfasilitasi dan mendorong nilai tambah. Memfasilitasi dan mendorong nilai tambah ini membantu proses service supaya dapat berjalan lebih baik. Layanan pelengkap adjacent elements ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada consultation, di mana konsultasi ini merupakan hal yang dapat membantu konsumen dalam memperoleh nasihat dari sumber-sumber terpercaya sebagai tanggapan dari permintaan konsumen. Lalu yang kedua ada keramahan atau hospitality, di mana perusahaan memperlakukan setiap konsumen dengan baik. Baik itu memberikan servis yang pada saat tatap muka atau tidak langsung baik via telepon. Nah, yang ketiga itu ada keamanan, safekeeping. Perlindungan barang atau informasi konsumen itu sangat penting untuk dilindungi. Jika servis ini tidak ada atau tidak tersedia, maka dari sini akan berdampak pada konsumen, yaitu konsumen tidak akan mengunjungi perusahaan kita ke depannya. Yang terakhir ada pengecualian atau exception, di mana pengecualian melibatkan layanan pelengkap yang ada di luar rutinitas normal. 8 step to successful change akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya ada X Step to Successful Change. John Kotler memperkenalkan X Step to Successful Change yang merupakan sebuah model perubahan yang tertulis pada buku yang berjudul Leading Change tahun 1995. X Step to Successful Change dapat meningkatkan kemampuan sebuah organisasi untuk berubah, sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan organisasi untuk kedepannya. Maka dari itu, organisasi dapat menghindari kegagalan dalam penerapan perubahan. John Kotler mengungkapkan bahwa ada 3 step pertama dalam X Step to Successful Change adalah menciptakan suasana atau iklim yang tepat untuk perubahan. Step 4 hingga Step 6 menghubungkan perubahan ke organisasi. Yang terakhir, Step 7 dan Step 8 adalah langkah penerapan dan konsolidasi perubahan. X steps to successful change yakni sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan rasa urgensi atau create a sense of urgency. Dalam hal ini, organisasi harus menciptakan kebutuhan mendesak atau menumbuhkan rasa urgensi atas perlunya suatu perubahan. Dukungan untuk perubahan dapat meningkat di mana setiap individu dalam organisasi dapat menyadari masalah yang ada dan dapat menciptakan solusi dalam memecahkan sebuah permasalahan terjadi. Dalam rangka ini, manajemen organisasi harus menciptakan kebutuhan untuk perubahan, bukan dengan keinginan untuk berubah. Hal ini sangat penting karena menyangkut dukungan dan kesuksesan perubahan yang terjadi. Yang kedua, membentuk koalisi yang kuat atau build a building coalition. Organisasi harus dapat meyakinkan orang-orang untuk bersama melakukan perubahan. Maka dari sana, kita harus membangun koalisi dengan tujuan dapat membantu kita mengarahkan orang lain untuk melakukan perubahan. Sehingga dari sini, peran seorang leader sangatlah penting dan kuat. Peran dukungan nyata dari orang-orang kunci atau key of person dalam organisasi. Koalisi yang dibangun harus terdiri dari berbagai keterampilan, pengalaman, pengetahuan, keahlian dan unit kerja, dan juga jabatan. Koalisi dapat membantu kita menyebarkan pesan ke seluruh organisasi sehingga dapat tercipta anggota tim yang berkolaborasi atau bekerjasama dengan tujuan dapat meningkatkan keberhasilan akan perubahan yang lebih tinggi. Yang ketiga ada menciptakan visi perubahan atau create a vision for change. Ketika sebuah organisasi melakukan perubahan, tentunya akan sangat rumit dan sulit dipahami oleh semua anggota organisasi, terutama anggota-anggota yang berada pada hierarki paling dasar atau bawah. Maka dari sini, visi perusahaan berperan penting. Menciptakan visi perusahaan yang mudah dipahami dan sederhana dapat merangkum keseluruhan tujuan akan perubahan sehingga dapat mendapatkan dukungan dari seluruh organisasi. Keempat ada mengkomunikasikan visi perubahan atau communicating the vision.
Visi perubahan yang telah diciptakan tentunya harus dikomunikasikan ke seluruh organisasi dengan tujuan supaya mendapatkan dukungan dari seluruh anggota organisasi. Visi perubahan harus selalu dibicarakan pada setiap kali kesempatan. Menerapkan visi perusahaan untuk membuat keputusan dan pemecahan masalah dalam menciptakan solusi. Yang kelima ada menghapus rintangan atau removing obstacle. Mencari tahu apa rintangan atau hambatan yang kemungkinan akan menghalangi perubahan kita. Pada dasarnya, rintangan dapat berasal dari pribadi anggota organisasi, perundang-undangan, dan tradisi. Dari sini, maka kita harus mengidentifikasikan dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memecahkan rintangan tanpa mengganggu kegiatan-kegiatan lainnya dalam organisasi. Yang keenam ada ciptakan sasaran jangka pendek atau creating short-term wins. Menunjukkan keuntungan dan menciptakan sasaran keberhasilan untuk jangka waktu pendek sangat penting diadakan sebab dapat memotivasi karyawan untuk tidak merasa bahwa usaha yang telah mereka lakukan selama ini tersia-siakan. Sebab perubahan memerlukan proses dan waktu untuk mendapatkan hasil. Sasaran jangka pendek dapat membantu kita untuk dijadikan arahan terhadap kegiatan perubahan kita. Dan yang ketujuh, ada terus membina perubahan yang telah diciptakan atau build on the change, yaitu mempertahankan dan memperkuat untuk terus melakukan perubahan sangat penting meskipun telah mencapai suatu perubahan yang diinginkan. Tetap menetapkan tujuan dan menganalisis apa yang dapat dilakukan untuk peningkatan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yang ke-8, ada kukuhkan perubahan ke dalam budaya atau ensure the change in corporate culture, yaitu perubahan harus menjadi bagian dari inti organisasi supaya perubahan dapat memberikan efek manfaat yang lama. Mempertahankan karyawan lama dalam perubahan dan mendorong karyawan baru untuk mengadopsi perubahan sehingga dapat membantu meneruskan atau mempromosikan perubahan ke seluruh organisasi. Dan yang selanjutnya ada the classical approach. Bapak manajemen ilmiah yang bernama Frederick W. Taylor mengartikan bahwa manajemen ilmiah dalam dua arti. Yang pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa dan pemecahan pemasalah organisasi. Yang kedua, manajemen ilmiah adalah a bag of tricks, yang berarti mekanisme atau teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Frederick W. Taylor mengungkapkan 4 prinsip dasar untuk mencapai tujuan efisiensi. Yang pertama, ada pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. Metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dan ditentukan. Yang kedua, ada seleksi ilmiah untuk setiap karyawan, sehingga setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, ada pendidikan dan pengembangan ilmiah para karyawan. Yang terakhir, keempat, ada kerjasama yang baik antar manajemen dan tenaga kerja organisasi. Dan next slide-nya ada komponen corporate, operational, dan unit. Komponen perusahaan dalam memimpin, mengarah, menjalankan, dan mengelola suatu perubahan terdiri atas komponen corporate, operasional, dan unit. Dalam 3 komponen ini, masing-masing memegang peranan dalam memimpin, mengarah, menjalankan, dan mengelola perusahaan. Dalam komponen corporate, yang berperan di dalamnya adalah pemilik usaha, manajer, dan supervisor dengan memainkan peran yang menciptakan visi dan misi dalam menjalankan suatu perubahan. Di sisi lain, dapat menyampaikan dan menjalankan visi dan misi tersebut kepada semua hierarki atau komponen perusahaan. Tidak lupa untuk memberikan semangat dan motivasi untuk setiap individu yang ada dalam organisasi. Dari visi dan misi perubahan dapat menciptakan struktur organisasi sehingga dapat melatih dan membagi tugas kepada setiap unit untuk menjalankan visi dan perubahan. Tidak lupa juga untuk menciptakan pendekatan, orientasi, dan budaya dalam organisasi. Komponen corporate memiliki tanggung jawab dalam organisasi sehingga dapat bantu menyelidiki masalah yang ada atau terjadi dalam sebuah organisasi. Dengan menggunakan strategi branding untuk menarik konsumen, meningkatkan produktivitas karyawan dalam organisasi. Dan kalau dalam komponen operasional, yang berperan di dalamnya adalah mesin, teknologi, tenaga kerja, dengan memainkan peran dalam hal menjalankan visi dan misi perubahan yang sudah ditetapkan oleh pemilik usaha, manajer, dan supervisor. Sehingga dapat mempermudah dan memastikan untuk setiap komponen dalam organisasi dapat menjalankan visi dan misi perubahan. Di sisi lain,
Komponen operasional juga merupakan media untuk menghubungkan antar komponen dalam organisasi. Komponen operasional membantu mengelola operasional harian sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi dengan mempercepat proses produksi hingga meminimalisirkan pengeluaran biaya. Dan dalam komponen unit, yang berperan di dalamnya adalah departemen, kelompok kerja, individu, dengan memainkan peran dalam menjalankan pendekatan, orientasi, dan budaya dalam perusahaan. Komponen unit memiliki pihak yang sebagian besar menjalankan visi dan misi menuju perubahan. Di sisi lain, komponen unit juga berperan memberikan kritik dan saran kepada komponen atasan dengan tujuan untuk menyempurnakan visi dan misi dalam hal perubahan. Komponen unit menjadi penentu untuk keberhasilan dalam suatu organisasi dengan menentukan strategi dan meningkatkan semangat atau motivasi kepada karyawan pada organisasi untuk mencapai tujuan. Di sisi lain juga memberikan laporan mengenai hasil pekerjaan. Peran corporate. Yang pertama adalah membantu menyelidiki masalah yang terjadi di perusahaan. Setiap bulan, Cafe Abang akan melakukan briefing untuk mencari kekurangan di setiap bulannya. Misalnya keluhan konsumen terhadap segi pelayanan atau makanan. Lalu kekurangan tersebut akan dicatat dan disampaikan saat briefing dan mereka akan mencari solusi bersama. Yang kedua, menggunakan strategi branding untuk menarik konsumen. Beliau mengetahui bahwa persentase konsumennya rata-rata adalah anak muda yang sudah dapat mengakses media sosial. Beliau menganggap bahwa melakukan promosi melalui media sosial akan jauh lebih efektif karena lebih menghemat biaya serta jangkauannya lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas karyawan di perusahaan. Salah satu karyawan Cafe Abang yang bertugas di bagian kasir memiliki tanggung jawab atas pelayanan konsumen, selalu memastikan pesanan dan penyampaian makanan dan minuman dilakukan dengan benar dan baik ke setiap tangan konsumen. Sehingga dari sini, konsumen dapat menyantap makanan dan minuman yang diinginkan. Kasir Cafe Abang akan memberikan rekomendasi makanan dan minuman terhadap konsumen yang melakukan konsultasi kepada beliau dan juga selalu merekomendasikan produk makanan dan minuman yang banyak diminati oleh mayoritas konsumen. Makanan yang biasa direkomendasi adalah nasi enoki Abang, mie rebus Abang, mie goreng Abang, paket A, paket B, dan paket C Abang, dan nasi tomat Abang. Selain itu, kasir tersebut selalu memberikan senyuman dan layanan terbaiknya untuk setiap konsumen yang menghampirinya. Yang keempat, memiliki tanggung jawab. Perlindungan barang konsumen tentunya terjamin. Setiap konsumen yang menitipkan barang seperti helm atau makanan dan minuman yang ingin meninggalkan tempat untuk sementara kepada Cafe Abang tentunya akan dijaga dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, penanganan keluhan yang dilakukan oleh Cafe Abang. Mereka tentunya menerima keluhan dengan sabar, seperti mengenai porsi makan yang semakin kecil dan minuman yang kurang manis atau terlalu manis dari konsumen. Dari sini, Cafe Abang tentunya memberikan jawaban yang baik. Sebab selama Cafe Abang berdiri sejak tahun 2018, harga makanan dan minuman tidak pernah berubah, sedangkan harga barang pokok dan perlengkapan lainnya terus meningkat. Selanjutnya adalah peran operasional. Yang pertama, strategi bisnis dan etika bisnis yang diterapkan yaitu Cafe Abang menyediakan produk makanan dan minuman vegetarian untuk setiap masyarakat yang bervegetarian maupun tidak bervegetarian. Makanan dan minuman tidak hanya sekadar bagaimana memenuhi kebutuhan dasar, namun juga dapat memberikan pengalaman yang berbeda ketika seseorang menikmati makanan dan minuman tersebut. Pemilik kafe yang bernama Sofian mengelola Cafe Abang dengan terlebih dahulu memahami kelebihan dan kekurangan apa yang terdapat dalam Cafe Abang, sehingga Cafe Abang dapat bertahan selama 4 tahun sejak 2018, di mana Cafe Abang juga sudah melewati masa serangan pandemi COVID-19. Harga produk Cafe Abang tergolong kategori menengah ke bawah dan tidak pernah terjadi kenaikan harga dalam 4 tahun terakhir walaupun adanya serangan dari pandemi COVID-19. Yang kedua, ide desain, makanan, dan minuman semua dirancang oleh pemilik Cafe Abang sendiri. Beliau juga merupakan seorang yang menyukai seni sehingga beliau membuka rumah makan dengan konsep resehan dan konsep klasik pertama kali di Batam. Meja makan terbuat dari papan pinus, desain dari bambu dengan lampu yang remang-remang, dan juga musik. Yang ketiga, strategi SDM yang diterapkan oleh Cafe Abang yaitu pemilik Cafe Abang jarang marah kepada karyawannya karena sebagai seorang koki dan sebagai orang yang memiliki usaha makanan, hal yang nomor satu baginya adalah harus bahagia. Bagi beliau, jika hati kita emosional, maka kita tidak akan bisa membuat suatu makanan yang enak.
Jadi, beliau selalu membawa sikap yang santai ke karyawannya, sehingga karyawannya bisa merasa enjoy dan nyaman dalam bekerja dengan beliau. Beliau juga memberikan fasilitas tempat tinggal dan makanan yang gratis. Semua hal yang terkait dengan kebutuhan mereka ditanggung. Beliau paling tidak suka memberikan makanan yang sudah tidak layak dimakan ke karyawannya. Karyawan hanyalah sebuah status. Seharusnya kita juga membagikan makanan-makanan yang enak ke mereka. Ini yang harus dipelajari oleh kita, khususnya anak muda dalam membangun sebuah usaha. Kita jangan hanya berpikir untuk mendapatkan keuntungan saja. Selain berkontribusi untuk konsumen, kita juga harus berpikir bahwa orang-orang di sekitar kita juga harus dijaga dengan baik, agar mereka bisa bekerja dan melayani pelanggan dengan baik. Selanjutnya, membantu mengelola operasi harian. Konsumen Cafe Abang dapat mengakses informasi Cafe Abang pada Instagram Cafe Abang, yaitu @cafe_abang. Melalui bio Instagram Cafe Abang, konsumen dapat mengakses jam operasional, nomor telepon, diskon yang didapatkan ketika membeli makanan atau minuman di Cafe Abang, dan juga lokasi Cafe Abang. Di mana jam operasional Cafe Abang dibuka pada hari Selasa hingga Minggu, jam 10.30 pagi hingga jam 9 malam, dan dengan nomor telepon 0823-8661-9962. Pemilik Cafe Abang juga memberikan informasi bahwa kemasan Cafe Abang tidak menggunakan styrofoam, sebab beliau menganggap bahwa styrofoam dapat mengancam bumi kita. Ada yang membawa rantang akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Untuk mengetahui menu Cafe Abang yang terbaru dan harga menu Cafe Abang juga dapat diakses dalam postingan Instagram tersebut. Selanjutnya, proses pembayaran tagihan Cafe Abang dapat dilakukan setelah konsumen telah selesai makan. Dari konsumen sendiri dapat membayar tagihan dengan dua cara, baik itu melalui cash maupun debit. Untuk debit dapat melakukan pembayaran melalui QRIS, ShopeePay, dan GoPay. Selanjutnya adalah peran unit. Yang pertama, menentukan strategi agar mencapai tujuan. Dari segi minyak, Cafe Abang juga rutin menggantikan minyaknya meskipun belum hitam atau kotor, agar menu makanan yang dihasilkan Cafe Abang dapat bersih. Hal ini juga supaya konsumen atau pelanggan yang memesan makanan dari Cafe Abang lebih senang dan yakin terhadap makanan yang dipesan dari Cafe Abang. Selanjutnya adalah Cafe Abang selalu belanja bahan-bahan sendiri setiap hari karena pemilik Cafe Abang tidak suka bahan yang sudah tidak segar. Tentunya konsumen juga tidak suka dengan yang tidak segar. Demi bisa menyediakan makanan yang masih segar dan bermutu untuk konsumen, beliau setiap hari pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Selanjutnya, meningkatkan semangat atau menambah motivasi karyawan. Dalam memimpin Cafe Abang, beliau tidak menganggap bahwa mereka yang bekerja dengannya adalah karyawan. Beliau menganggap mereka adalah bagian dari keluarga. Di sini, karyawan bebas makan dan minum. Beliau tidak pernah melarang mereka dalam melakukan hal apapun. Bahkan mereka diperbolehkan membawa pulang makanan setiap malam. Beliau mempunyai pemikiran seperti ini karena sewaktu kecil, beliau sangat berharap bahwa orang tuanya pulang dengan membawa makanan setiap malam. Jadi di saat karyawannya pulang membawa makanan, beliau merasa anak dari karyawan tersebut pasti akan sangat bahagia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada tahap bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, dalam kesimpulan ini, konsep The Power of Service yang dipegang oleh Christopher Lovelock dan J. Chen Wood membuat kita mengetahui dan proses pengelolaan sebuah perusahaan, terutama kita yang sebagai leader dari sebuah perusahaan, harus dapat menganalisa dan memahami kelebihan dan kekurangan perusahaan yang kita jalani, sehingga kita dapat mencari solusi dan permasalahan service produk maupun jasa. Selain itu, dapat membuat kita mengetahui step-step yang harus kita perhatikan dan realisasikan dalam melakukan perubahan, sehingga perusahaan dapat menghindari kegagalan dan menerapkan perubahan, sehingga dapat meningkatkan peluang keberhasilan organisasi untuk kedepannya. Cafe Abang menganalisa kebutuhan dan keinginan konsumen dan memahami kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sehingga dapat melakukan perubahan. Salah satu perubahan pada Cafe Abang yaitu pada awal Cafe Abang baru terbentuk dan bernama Jellycat. Cafe ini mengalami kegagalan bisnis. Dengan adanya inovasi baru dan perubahan dalam menu makanan, beliau kembali membuka Cafe Abang. Nah, saran yang pertama, Cafe Abang memiliki jam operasional dari Selasa hingga Minggu dan tutup operasional pada hari Senin. Seringkali konsumen tidak mengingat bahwa Cafe Abang tutup operasional pada hari Senin, sehingga pulang atau berkunjung ke tempat lain ketika sudah tiba di Cafe Abang.
dan baru menyadari bahwa kafe abang tidak buka untuk operasional. Maka dari sini, kafe abang sebaiknya menggunakan media sosial yang berupa Instagram @kafeabang untuk memberikan informasi di satu hari sebelumnya, yaitu pada hari Minggu, di mana dapat mengingatkan konsumen mengenai hari tutup jam operasional. Nah, berikut tampil rekomendasi template untuk Instagram Story, peringatan jam operasional kafe abang. Halo adik semuanya, diinfokan bahwa untuk pada hari besok Senin, kafe abang tutup jam operasional ya, dan akan buka operasional pada hari Selasa ya adik. Nah, untuk keduanya, kafe abang memiliki visi dan misi yang bagus, yaitu ingin menyumbang tenaga untuk menolong bumi dari efek rumah kaca, yaitu dengan menggunakan packingan non-styrofoam dan tidak memberikan sedotan plastik untuk setiap minuman, kecuali jika konsumen memintanya. Seringkali konsumen merasa pelayanan kafe abang kurang bagus atau tidak bagus. Maka dari sini, kafe abang harusnya mengedukasi konsumen mengenai sustainable marketing yang telah direalisasikan dengan menayangkan video edukasi. Berikut tampil rekomendasi template untuk video edukasi terhadap konsumen kafe abang yang dapat diakses pada Instagram @jeffreyfendi yang menceritakan tentang the story of kafe abang. Kafe Abang, Rukun Kintamani Blok E nomor 5. Mari. Nah, efek rumah kaca adalah sebuah proses yang dimana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Salah satu penyebabnya adalah industri peternakan. Salah satu solusi menghadapi dampak peternakan adalah mengurangi konsumsi daging. Oleh karena itu, Kafe Abang memiliki tujuan, visi, dan misi yang bagus, yaitu mengurangi konsumsi daging dan membuka usaha kuliner yang diminati orang-orang tanpa merugikan lingkungan alam. Dan juga yang pertama, tidak menggunakan styrofoam, yaitu dengan mengganti seluruh pengemasan barang atau packaging tanpa styrofoam. Yang kedua adalah tidak menggunakan sedotan plastik, karena sedotan plastik mengancam bumi. Oke guys, pembuktian. Nah, di sini saya udah pesen teobeng sama nasi enoki. Nah, bisa dilihat nih, packagingnya nasi enoki ini tidak menggunakan styrofoam sama sekali, melainkan bahan yang bisa didaur ulang. Nah, teobeng ini tidak menggunakan sedotan plastik. Kafe Abang memberikan diskon sebesar 10% untuk adik-adik yang membawa centang. Nah, ini pembuktiannya. Abang peduli semua demi adik. Pada setiap hari Jumat, Abang akan memberikan sembako kepada panti asuhan. Bisa berupa beras, kotak nasi, dan lain sebagainya. Nah, ini nih guys, khusus Abang Ojol, Kafe Abang memberikan atau menyediakan air hangat, teh panas, atau teobeng secara gratis. Nah, semua ojol dapat mengambil minumannya di kasir. Nah, selanjutnya, Kafe Abang masih menggunakan penulisan menu secara manual atau tertulis dengan tangan. Untuk hal tersebut akan memakan waktu lama untuk menulis pesanan, terutama untuk pesanan dalam jumlah banyak. Maka dari sini, Kafe Abang sebaiknya menggunakan aplikasi kasir dan yang dapat mendukung Kafe Abang dari absensi karyawan, online order, marketplace, food delivery, buku menu digital, accounting, back office app, QRIS, laporan profesional, toko online. Nah, dari sini saya merekomendasikan Kafe Abang untuk menggunakan aplikasi sistem kasir yang bernama Osera. Nah, berikut penawaran yang saya buat untuk Kafe Abang dari sistem kasir Osera. Nah, yang pertama kita dapat mengetahui untuk Osera tersedia untuk fitur online delivery dan TOW. Yang kedua tersedia fitur online dine-in and reservation. Yang ketiga tersedia sistem manajemen meja dan waiter. Yang keempat tersedia fitur reps dan bahan baku. Kelima tersedia fitur distribusi printing dan kitchen display. Keenam tersedia fitur catatan pesanan hingga pisah tagihan. Ketujuh tersedia fitur CRM loyalty point.
Yang kedelapan, tersedia website bisnis. Dan di sini saya juga ada membuat price list untuk sistem Osera ini. Nah, yang keempat, karyawan kasir kafe abang memberikan rekomend makanan dan minuman terhadap konsumen yang melakukan konsultasi kepada karyawan tersebut. Karyawan kasir selalu merekomendasikan produk makanan dan minuman yang banyak diminati oleh mayoritas konsumen. Namun dari karyawan kasir sendiri tidak menanyakan kepada konsumen sendiri mengenai jenis makanan ataupun minuman yang diinginkan dan rasa makanan dan minuman yang diinginkan dari konsumen, dan tidak menjelaskan jenis produk makanan dan minuman yang ada dalam kafe abang. Maka di sini kafe abang harus mengedukasi karyawan kasir untuk memastikan keinginan konsumen. Nah, berikut lampiran rekomendasi pertanyaan karyawan kasir untuk konsumen yang berkunjung pada kafe abang. Dari bapak atau ibu sendiri menginginkan jenis makanan nasi atau mie atau sup. Nah, tersedia juga untuk minuman berbagai. Setelah konsumen memilih produk, nah dari sini karyawan kasir dapat menjelaskan bahwa dari sini Bapak atau Ibu menginginkan rasa apa ya? Untuk rasa ini kami ada pilihan yang kurung, bisa pedas, asin, manis, asam. Nah, selanjutnya Kafe Abang melakukan perlindungan konsumen seperti helm. Namun tentunya dari sini kapasitas penitipan pada tempat kasir terbatas. Dari sini sebagian konsumen terpaksa meletakkan helmnya pada motor atau sampai kursi sendiri. Maka dari sini, kafe abang boleh mencoba mempertimbangkan penyediaan gantungan helm dinding untuk peletakan helm konsumen. Berikut terhampir harga untuk gantungan helm dinding. Rata-rata harga dalam 150.000. Nah, selanjutnya penanganan keluhan konsumen dalam hal makanan dan minuman tentunya sudah dilakukan yang baik oleh kafe abang. Untuk suasana yang diberikan kafe abang juga tergolong sangat nyaman bagi setiap konsumen yang berkunjung ke dalam kafe abang. Namun, banyak konsumen beranggap dan meminta kafe abang untuk merenovasikan tempat parkiran pada kafe abang yang sangat susah digunakan untuk parkir. Maka di sini, kafe abang boleh mempertimbangkan untuk merenovasikan parkiran di depan kafe abang. Berikut terhampir kisaran harga untuk merenovasikan tempat parkir untuk kafe abang. Nah, berikut saya ada membuat harga semen pada bulan Maret 2022, ada termasuk semen Gresik, Holcim, Padang, dan Roda Ketiga. Dan saya juga ada buat juga untuk list harga untuk jasa kurir jalan. Nah, konsumen coba beranggap dan meminta kafe abang untuk mengganti pintu toilet yang sudah lumayan rusak. Maka dari sini, kafe abang mencoba mempertimbangkan untuk mengganti pintu toilet yang terletak pada lantai 2. Berikut lampir harga untuk pintu toilet lantai 2, yang termasuk pintu lipat PVC kamar mandi. Rata-rata harga pada harga 360.000. Dari sini, jika kafe abang berencana melakukan perubahan atas saran yang diberikan, maka di sini kafe abang harus memperhatikan step to successful change untuk menghindari kegagalan perubahan. Tentunya langkah pertama yang harus dilakukan kafe abang adalah menumbuhkan rasa urgensi pada setiap karyawan kafe abang, sehingga karyawan kafe abang dapat menyadari atas permasalahan yang ada. Nah, langkah kedua yang harus dilakukan adalah membentuk koalisi yang kuat. Dari pemilik kafe abang juga harus dapat meyakinkan setiap karyawan untuk melakukan perubahan, supaya dapat menggerakkan karyawan untuk melakukan perubahan. Langkah ketiga yang harus dilakukan adalah menciptakan visi perubahan. Pemilik kafe abang harus mendapat menciptakan visi perusahaan yang mudah dipahami dan sederhana. Maka dari sini, karyawan kafe abang dapat dengan mudah memahami tujuan yang akan dituju dan mendukung tujuan tersebut. Nah, langkah keempat yang harus dilakukan adalah mengkomunikasi visi perubahan. Pemilik kafe abang harus membicarakan visi perubahan pada setiap kesempatan. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan perubahan ke dalam kafe abang, yaitu langkah kelima adalah menghapuskan rintangan. Dari sini, kafe abang sudah mengetahui permasalahan yang ada dari saran, maka dari sini kafe abang harus dapat mengidentifikasi dan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan bijak dan benar.
Langkah keenam adalah ciptakan sasaran jangka pendek dengan tujuan dapat memotivasi karyawan untuk dia merasa bahwa usaha mereka selama ini tersia-siakan. Langkah selanjutnya adalah langkah penerapan dan konsolidasi perubahan, yaitu langkah ketujuh ya adalah terus membina perubahan yang telah diciptakan, sebab perubahan bukan dilakukan hanya sekali, namun dilakukan setiap saat. Langkah ke-8 adalah kukuhkan perubahan ke dalam budaya. Dari sini, Kafe Abang terus mempromosikan perubahan ke kafe abangnya. Baik, sekian dari presentasi kelompok mengenai UTS manajemen perubahan dan inovasi jasa dan pemasaran. Sekian dari kami, terima kasih.